bisa kita ubah agar Allah mengubah nasib kita? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan akun Afifah ya, atau Muslimah Produktif. Kali ini aku mau melanjutkan baca buku kita yang berjudul 30 Jurus Mengubah Nasib. Apa yang bisa kita ubah agar Allah mengubah nasib kita? Kita lanjut ke hari ke-11. Apa itu? Hari ke-11 adalah ubah orientasi. Sesungguhnya tidak ada orang maupun kaum yang mengalami perubahan nasib tanpa mereka mengubah dulu orientasinya atau arah perjalanan hidupnya. Kehidupan itu laksana perjalanan. Kalau kita berangkat mudik dari Jakarta ke Jogja, maka dari awal kita sudah seharusnya tahu kemana arah yang akan dituju. Kalau salah, jangan-jangan kita malah ke barat, menuju Merak, lalu menyeberang ke Sumatera. Wah, makin jauh lah ya ke Jogja. Atau lebih parah lagi, kita malah ke Cengkareng, naik pesawat. Ternyata itu pesawat jurusan Jeddah. Wow, jadinya bukan mudik tapi umroh dong. Biasanya dari Jakarta pemudik ke Jogja akan menuju ke timur, masuk tol Cikampek. Nah, di pintu tol Cikampek dia harus memutuskan lewat Pantura atau lewat Bandung atau jalur selatan. Yang lewat Pantura ada kemungkinan akan menghadapi pilihan arah lagi. Mungkin di Subang ada yang dibuang ke jalur tengah karena macet berat. Mungkin di Cirebon ada yang memilih ke kanan lewat Purwokerto. Mungkin di Kendal ada yang memilih lewat Weleri, Temanggung, dan Magelang. Wah, kalau aku mah belum pengalaman ke kota-kota ini. Yang paling konvensional akan melewati jalur yang lebar dan mulus, lewat Semarang lalu Magelang. Intinya di tiap simpang jalan itu mereka harus memutuskan ke arah mana. Disitulah setiap saat kita harus berorientasi. Kita ada di mana dan tujuan itu ke arah mana. Demikian juga dalam kehidupan. Setiap kita lulus satu jenjang pendidikan dan akan melanjutkan jenjang di atasnya, atau kita selesai studi dan mau bekerja atau membuka usaha, atau kita mau mendiami sebuah rumah dan membentuk rumah tangga, semua perlu orientasi. Orientasi itu akan memandu kita. Apakah benar kita menuju tujuan kita ke sekolah, bekerja, atau berumah tangga? Orientasi itu akan memberi informasi yang lengkap. Sudahkah bekal kita memadai? Apa saja yang harus disiapkan? Dan berapa lama kita harus menyiapkannya? Orang Jakarta yang niat mudik ke Jogja lewat jalur darat, dia harus menyiapkan kendaraan yang masuk akal, akan membawanya dengan selamat dan sehat ke Jogja dalam waktu yang dirasakan cukup. Apa jadinya mudik ke Jogja dengan naik becak? Mungkin sampai juga, tapi ketika sampai Lebaran sudah lewat sebulan. Demikian juga orang yang bermimpi memasuki sebuah universitas favorit. Dia sebaiknya berorientasi kemampuannya saat itu sehingga dapat mengukur apa yang harus disiapkannya. Mungkin kalau dia menyadari IQ-nya pas-pasan, dia harus mempersiapkan semuanya itu sejak hari pertama masuk SD. Mungkin saja dia harus belajar lebih keras dari teman-temannya. Orang yang bercita-cita memiliki rumah tangga yang ideal, memiliki pasangan solih atau solihah, sebaiknya juga mengukur diri sehingga dapat menyiapkan diri dari awal. Tentu cukup sulit dapat pasangan seperti itu.
kalau jarang mampir ke masjid atau tidak bergaul dengan orang-orang yang gemar mengkaji Al-Quran. Apalagi kalau orang bercita-cita akan merubah nasib sebuah bangsa, membangun sebuah peradaban baru yang adil, makmur, dan bermartabat, menjadi rahmat ke seluruh dunia. Maka dia harus menyadari apa aja yang harus dia siapkan. Itulah gunanya orientasi. Kalau dia sadar bahwa cita-citanya itu membutuhkan orang-orang yang rela melupakan makan siangnya demi belajar bahasa Cina, maka ia akan melakukannya. Itu pula yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Menguasai bahasa Cina agar dapat ke Cina mencuri teknologi kertas, kompas, dan mesin yang diperlukan untuk bekal menjadi umat terbaik di dunia. Sekarang ini kita memerlukan ribuan jenis keahlian. Kita perlu orang-orang yang menguasai ilmu syariah untuk persoalan ekonomi dan bisnis modern. Kita juga perlu ilmu syariah untuk maju di percaturan politik dunia. Kita juga perlu orang-orang yang menekuni fisika nuklir agar dunia Islam dapat menggetarkan musuh-musuhnya yang memiliki senjata pemusnah massal. Mestinya Ramadan adalah bulan untuk membuat kita mengubah arah perjalanan agar semakin dekat dengan tujuan kita. Mudah-mudahan pada malam ke-11 bulan Ramadan kita sudah bisa mengubah orientasi kita dalam perjalanan kehidupan agar Allah mengubah nasib kita. Itu aja yang ada di hari ke-11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.